Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kualitas Perangkat Lunak di pertemuan keempat. Kalau kemarin kita telah membahas tentang unsur manajemen, yaitu man, money, material, mesin, method, dan market. Maka hari ini kita membahas tentang kualitas. Kualitas itu sering digunakan, kualitas atau mutu ya, itu sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan manusia terhadap sesuatu yang dibutuhkan, diharapkan, atau diinginkan di dalam kehidupannya. Kualitas bisa juga diartikan sebagai kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dengan kebutuhan konsumen atau tingkat baik buruknya sebuah produk, baik itu barang atau jasa di mata penggunanya. Namun sebagian orang itu masih kesulitan dalam mendefinisikan kualitas pada suatu produk, barang atau jasa karena persepsi atau sudut pandang masing-masing orang tidak sama. Kita bisa menggambarkan kualitas suatu produk, baik itu barang atau jasa ataupun hal-hal yang lainnya, itu dengan membuat suatu ilustrasi. Misalnya ketika kita menggunakan suatu produk, misalnya setrika uap misalnya, kita bisa menyatakan bahwa setrika uap tersebut berkualitas atau bermutu baik ketika yang pertama itu tidak menghabiskan banyak listrik atau wattnya rendah. Lalu yang kedua, uap yang dihasilkan dari setrika tersebut cukup dapat membuat pakaian menjadi licin ketika di setrika. Yang ketiga, setrika tersebut panasnya atau uapnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika kita menyetrika pakaian yang terbuat dari sutra atau pakaian terbuat dari katun, maka kita bisa men-setting atau men-setel jadi panas uapnya seberapa panas sih sebenarnya itu. Lalu yang terakhir, setrika tersebut bisa atau mudah untuk digunakan. Itu kita bisa menyatakan setrika uap tersebut berkualitas baik. Namun ada juga orang lain yang menyatakan setrika uap berkualitas baik dengan sudut pandang tertentu. Misalnya setrika tersebut ketika nantinya rusak, maka ada tempat servis tertentu yang khusus menangani setrika tersebut. Lalu misalnya untuk spare part-nya atau material tertentu yang menyusun dari setrika tersebut mudah untuk dicari, misalnya seperti itu. Lalu ada produk-produk lain yang menurut definisi kita adalah produk tersebut berkualitas. Menurut orang lain mungkin kualitasnya dari segi atau sudut pandang tertentu. Jadi setiap orang memandang kualitas atau kualitas produk atau jasa itu dengan sudut pandang masing-masing. Lalu misalnya untuk kualitas suatu jasa, misalnya ketika kalian dibuatkan atau kalian memesan suatu aplikasi sistem informasi tertentu, misalnya kepada programmer, lalu kalian bisa menyatakan aplikasi tersebut berkualitas. Mengapa? Yang pertama, misalnya aplikasi tersebut user friendly, jadi mudah untuk digunakan. Lalu yang kedua, aplikasi tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya sistem informasi kasir, misalnya kalian bisa menghitung uang kembalian lebih cepat. Lalu ada diskon untuk menginputkan diskon setiap saat, ya misalnya seperti itu. Nah, aplikasi tersebut juga bisa dengan mudah untuk diinputkan diskonnya misalnya. Jadi kalian memandang aplikasi yang dibuat oleh programmer tersebut berkualitas dari sudut pandang tersebut. Namun orang lain juga bisa memandang aplikasi tersebut berkualitas dari sisi yang lain. Misalnya aplikasi tersebut diinstal di suatu hardware yang tidak membutuhkan spek terlalu tinggi.
Nah, itu mereka menyebutkan bahwa aplikasi tersebut berkualitas. Lalu misalnya menghasilkan output tidak hanya berupa kertas, nota, atau kwitansi, tapi juga langsung menghasilkan suatu laporan penjualan setiap harinya misalnya, yang bisa langsung dilihat oleh pemilik dari supermarket atau toko. Nah, orang lain memandang aplikasi tersebut berkualitas dari sudut pandang yang lain. Seperti itu. Jadi kualitas satu mutu sebenarnya ada elemen-elemen yang menggambarkan tentang hal tersebut. Elemen dari kualitas itu meliputi ada 3 macam. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan orang. Yang kedua adalah kualitas menyangkut produk, baik itu barang dan jasa, proses, kehidupan, lingkungan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kualitas merupakan kondisi yang dapat berubah. Di sini maksudnya kualitas pada saat ini itu bisa berubah besok ketika di masa depan. Itu tergantung dari proses untuk memenuhi kualitas tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya suatu produksi barang, kalau misalnya saat ini misalnya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, produk dengan kandungan zat yang terjamin kualitasnya, dari segi QC, produksinya, bagaimana memenuhi standar dari pemerintah misalnya. Nah, ketika besok di masa depan misalnya kualitas dari produk tersebut bisa menurun, misalnya disebabkan karena proses ini melibatkan misalnya mesin atau teknologi yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut. Karena teknologi atau mesin itu hubungannya dengan masa pemakaian, masa penggunaan. Jadi ada misalnya ada keausan mesin, ada misalnya masa untuk penggantian suku cadangnya, spare part dari mesin tersebut misalnya, itu bisa menurunkan kualitas dari suatu produk. Seperti itu. Kalian untuk latihan soal pertemuan yang keempat ini, kalian bisa menyebutkan 3 macam suatu produk yang menurut kalian berkualitas. Kalian tidak usah menyebutkan mereknya, misalnya sebut saja produk vitamin A misalnya, tapi tidak usah disebutkan produk vitamin A tersebut keluaran dari perusahaan mana, tidak usah. Kalian bisa menyebutkan kualitas produk vitamin A tersebut kenapa. Nah, sebutkan 3 macam saja produk ya, tapi tanpa menyebutkan brandnya dari mana. Lalu kalian sebutkan kualitasnya menurut kalian itu apa saja sih, seperti itu. Tidak harus produk sih, jadi kalian bisa menyebutkan juga jasa, misalnya kalian pernah memesan suatu logo atau kartu nama dan lain sebagainya, misalnya kepada orang lain. Lalu menurut kalian hasil produk tersebut, jasa yang kalian nikmati itu berkualitas. Menurut kalian seperti apa? Itu bisa kalian drop komen di postingan YouTube di pertemuan keempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.